Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana dari kelas 2D NPM 21103. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa pranatal sampai bayi. Masa awal perkembangan atau pralahir di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya. Masa ini dimulai pada waktu konsepsi atau pembuahan, yaitu bertumbuhnya sel telur dengan spermatozoa. Periode ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu sekitar 9 bulan. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Meskipun terkadang sering juga ditemukan usia janin yang kurang atau lebih, tergantung pada situasi dan kondisi serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Masa pranatal ini merupakan masa yang singkat dan masa yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak. Karena pada masa ini seluruh aspek perkembangan anak mulai berkembang, maka dari itu diperlukan pendidikan sejak dalam kandungan agar menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Peran orang tua dan juga orang sekitar sangat berpengaruh dalam segala hal yang berkaitan dengan janin tersebut. Selanjutnya ada tahapan pranatal. Yang pertama ada fase germinal, merupakan periode awal kejadian manusia, berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yaitu sejak pembuahan yang menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Pembentukan zigot terjadi karena bersatunya sel sperma yang membuahi sel telur di dalam tuba falopi. Kemudian terjadi pembelahan sel dan menempelnya zigot pada dinding rahim, berlangsung sekitar 10 hari setelah pembuahan dan menjadi embrio. Yang kedua ada fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel semakin intensif. Sistem pendukung pada sel mulai terbentuk dan organ tubuh mulai nampak. Embrio mulai dapat dikenali sebagai manusia dalam bentuk kecil. Yang terakhir ada fase janin, dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan berlangsung selama 7 bulan. Pada fase ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Juga perkembangan otak dan syaraf, penyempurnaan organ dan fungsinya, pembentukan indera dan kemampuannya, serta keterampilan bayi sampai menjelang kelahiran. Jadi selama fase ini diharapkan seorang ibu yang sedang mengandung harus benar-benar memperhatikan kondisi janinnya, baik dari segi kesehatan, perkembangan maupun stimulus yang diberikan agar calon bayi dapat berkembang dengan baik nantinya. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal. Yang pertama ada kondisi ibu. Ibu menjadi faktor utama yang sangat berdampak terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu juga kesehatan ibu diperhatikan. Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis akan mengganggu perkembangan normal janin, yaitu bayi lahir dengan cacat maupun keterbelakangan. Kedua ada gizi. Janin mendapatkan makanan dari aliran darah ibu yang berasal dari plasenta. Untuk mendapatkan makanan yang sehat bagi janin agar dapat berkembang dengan baik, maka ibu harus mengkonsumsi makanan yang cukup protein, lemak, dan karbohidrat. 3 ada obat-obatan, alkohol, dan rokok. Mengkonsumsi obat-obatan yang sangat tidak disarankan, meminum alkohol selama kehamilan, dan merokok akan berdampak buruk bagi perkembangan janin, baik saat masa prakelahiran, kelahiran, dan pasca kelahiran, seperti cacatan, jantung yang rusak, keterbelakangan mental, bahkan kematian janin atau bayi yang baru lahir. Yang ketiga ada yang keempat ada rongsen atau sinar X. Penggunaan rongsen atau sinar X berkali-kali dapat merusak sel tubuh bayi. Terbukti secara medis bahwa gangguan rongsen atau sinar X pada wanita yang sedang hamil cenderung merusak janin, yang berakibat pada kecacatan lahir, prematur, keguguran, bahkan kematian sebelum lahir. Selanjutnya ada proses kelahiran. Tahap pertama, terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15 hingga 20 menit pada permulaan dan berakhir hingga 1 menit.
Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang atau terbuka. Ketika tahap pertama berlangsung, kontraksi semakin sering yang terjadi setiap 2 hingga 5 menit. Pada akhir tahap pertama kelahiran, kontraksi memperlebar leher rahim hingga terbuka sekitar 4 inci, sehingga bayi dapat bergerak dari peranakan ke seluruh kelahiran. Tahap yang kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan seluruhan kelahiran. Tahapan ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Pada tahap kontraksi, ibu mengalami kesakitan untuk mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Pada waktu kepala bayi keluar dari tubuh ibu, kontraksi terjadi hampir setiap menit dan berlangsung kira-kira 1 menit. Tahap yang ketiga pada tahap ini yaitu tahap setelah bayi lahir. Pada waktu ini ari-ari, tali pusar, dan selaput-selaput lainnya dilepaskan. Tahap akhir inilah yang paling pendek, berlangsung hanya beberapa menit saja. Selanjutnya ada masa postnatal. Masa postnatal adalah masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir keluar dari kandungan akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal kanak-kanak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Pada masa postnatal ada masa neonatus yang dimulai di waktu lahir sampai akhir minggu kedua setelah bayi lahir, dan masa partunatus yaitu semenjak bayi lahir hingga dipotong tali pusarnya. Selanjutnya ada masa bayi. Masa bayi dianggapnya sebagai masa perkembangan yang sangat penting. Anak mengalami perubahan yang pesat dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Masa bayi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu neonatal 0-2 minggu pertama setelah kelahiran, dan bayi 2 minggu setelah lahir sampai 2 tahun. Selanjutnya arti tangisan bayi. Menangis adalah cara bayi berkomunikasi. Menangis adalah cara menyampaikan maksud dan keinginan kepada orang tua, seperti rasa lapar, lelah, pedih, dan keadaan tubuh yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada refleks-refleks pada bayi. Perkembangan gerak pada anak diawali dengan gerak refleks, yaitu gerakan yang terjadi secara tidak disadari. Gerakan refleks terjadi pada saat prenatal sampai anak usia kurang lebih 3 bulan. Gerakan yang paling dominan saat bayi dalam masih kandungan yaitu gerakan di luar kesadaran si bayi, tidak terkoordinasi dan merupakan gerakan primitif. Adapun macam-macam gerakan refleks pada bayi sebagai berikut. Yang pertama ada refleks hisap. Refleks ini terjadi saat ibu menyentuh pipi si bayi, maka anak tersebut akan mencari atau akan melakukan gerakan hisap. Yang kedua ada refleks genggam. Bila disodorkan jari telunjuk pada bayi, maka bayi akan menggenggam jari tersebut dengan sangat kuat. Bila ditarik, bayi tidak akan melepaskan genggamannya. Yang ketiga ada refleks leher atau tonic neck reflex. Pada posisi terlentang, bila kepala bayi menoleh ke satu sisi, maka terjadi ekstensi atau peningkatan tonus atau kekuatan otot pada lengan dan tungkai sisi tersebut. Floating reflex, apabila pipi bayi disentuh, maka akan menoleh ke arah si stimulus dan mulut terbuka. 6. Ada refleks Moro. Refleks Moro sering disebut dengan refleks kejut, sebab biasanya akan muncul ketika bayi merasa terkejut. Saat terkejut karena sesuatu hal, misalnya karena suara keras atau gerakan yang tiba-tiba, bayi akan merentang kedua tangannya dan telapak tangannya hingga ke atas, lalu menariknya kembali. Terkadang bayi juga akan menangis. Yang ketujuh ada Babinski reflex. Refleks Babinski akan muncul ketika bunda menggoreskan jari bunda ke telapak kaki si kecil dari tumit ke sisi luar telapak kaki hingga ke bawah ibu jarinya. Ibu jari kakinya akan mengarah ke atas dan jari lainnya akan terbuka. Refleks ini umumnya akan menetap hingga si kecil berusia 2 tahun, tapi bisa juga menghilang sejak 1 tahun. Selanjutnya ada perkembangan fisik. 6 bulan pertama pertumbuhan terjadi dengan pesat. Tahun pertama peningkatan berat badan lebih besar daripada tinggi badan.
Berat badan bayi usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir dan 4-6 gigi susu. Pada usia 2 tahun, pertambahan berat otak paling pesat. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual atau kognitif berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenali lingkungan, bayi menggunakan sistem penginderaan atau gerakan motorik. Namun, karena saraf-saraf otak belum terbentuk matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut seringkali tidak logis dan tidak realistis. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Biasanya pengalaman pertama sosialisasi bayi dengan ibunya yaitu usia 2 bulan. Bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Pada usia 7-12 bulan, bayi mulai takut terhadap orang asing. Sekitar usia 6 bulan mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan pada seseorang, termasuk pada bayi lain. Bukan senyum refleks karena reaksi tubuh terhadap rangsangan. Pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain dan meniru perilaku dan suara mereka. Pada usia 16-18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah orang dewasa. Usia 18-24 bulan, bayi berminat bermain dengan bayi lain dengan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Usia 22-24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam jumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, dan berpakaian. Moral, seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moral. Yang dia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi rasa lapar itu adalah salah sehingga ia menangis saat lapar. Jadi kesimpulannya, kehidupan manusia secara biologis dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu bertumbuhnya sel telur dengan sel sperma. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin dalam kandungan mulai bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Pentingnya bagi semua orang untuk mengetahui perkembangan anak mulai dari masa pranatal hingga masa perkembangan berikutnya. Perkembangan masa pranatal hingga bayi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak di masa mendatang. Terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak mengalami perkembangan yang sempurna, mulai dari tahap pembuahan hingga berkelanjutan, serta beberapa hal yang baik bagi bayi dan kondisi yang baik juga bagi seorang ibu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.